Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perbebekan sedulur-sedulur. Kembali lagi dengan Mas Gentong Farm. Pada kesempatan hari ini saya akan membahas mengenai gejala bebek yang terserang penyakit lumpuh, teman-teman. Bagaimana penyebabnya dan cara mengatasinya nanti akan saya kupas tuntas di video berikut. Tapi alangkah baiknya kalau teman-teman subscribe, like, dan share video ini agar video ini lebih berguna bagi teman-teman perbebekan senusantara. Oke, tidak panjang lebar lagi, mari kita kemon ke video selanjutnya. Oke teman-teman, untuk kendala sebagai peternak bebek itu kita tidak lepas dari penyakit-penyakit yang melanda bebek kita, teman-teman. Nah, pada kesempatan hari ini saya akan membahas mengenai penyakit lumpuh pada bebek, teman-teman. Di sini ada beberapa hal yang membuat bebek kita terkena penyakit lumpuh, teman-teman. Ada banyak sekali faktor, ada faktor penyakit dan yang lainnya. Nah, untuk yang pertama kita akan membahas mengenai gejala-gejala yang dialami oleh bebek-bebek kita saat kita beternak, teman-teman. Jadi itu ada 4 ciri-ciri yang dapat kita lihat, teman-teman. Yang pertama itu pada kakinya terlihat memar-memar, teman-teman. Jadi bagi teman-teman harus sering mengecek ya bagaimana kondisi bebek kita, apakah kakinya banyak yang memar. Nah, kalau terlihat ada beberapa bebek yang kakinya memar, nanti teman-teman harus pisahkan dulu. Itu termasuk gejala-gejala yang akan timbul kalau bebek itu akan terkena penyakit lumpuh, teman-teman. Karena dengan kaki yang memar, gerak bebek pun menjadi kurang, teman-teman. Yang kedua adalah badan bebek kaku, teman-teman. Jadi sering kita lihat ya, teman-teman, untuk bebek kita kalau terkena penyakit lumpuh itu akan kaku, teman-teman. Walaupun kita sudah luruskan, biasanya di bagian leher, teman-teman, itu agak ditekuk. Kalau nanti kita luruskan, itu akan kembali lagi ke posisi yang ditekuk. Nah, itu yang dinamakan adalah badan kaku, teman-teman. Jadi itu adalah gejala yang kedua dari penyakit lumpuh, teman-teman. Kemudian yang ketiga itu adalah beraknya berdarah atau buang air besarnya itu ada bercak darahnya, teman-teman. Itu menandakan bahwa bebek kita ada yang terkena gejala penyakit lumpuh. Penyakit lumpuh ini berbahaya, teman-teman. Nanti akan mengakibatkan kematian dalam skala besar. Itu akan sangat merugikan, teman-teman. Itu untuk penyakit lumpuh. Kemudian yang ketiga, nafsu makannya berkurang drastis, teman-teman. Nah, itu nafsu makannya akan berkurang drastis. Jadi untuk bebeknya ogah mangan, teman-teman. Bebeknya makannya tidak lahap, ogah mangan. Nah, itu akan mempengaruhi nanti pada masa panen, teman-teman. Jadi panennya tidak akan maksimal. Kita juga harus teliti, teman-teman, untuk penyakit ini karena menularnya melalui beraknya, teman-teman. Jadi kalau kita melihat bebek yang beraknya berdarah, kita ambil dan kita sendirikan biar tidak menular ke bebek-bebek yang lain, teman-teman. Itu tadi adalah gejala-gejala yang timbul karena penyakit lumpuh itu, teman-teman. Untuk bebek yang terkena penyakit lumpuh ada 4 cirinya itu, teman-teman. Kemudian di sini saya akan membahas penyebabnya, teman-teman. Di sini ada 2 faktor penting yang menyebabkan bebek-bebek kita bisa terserang penyakit lumpuh, teman-teman. Yang pertama itu adalah serangan penyakit.
biasanya di sini penyakit yang umum menyerang bebek kita dan menyebabkan lumpuh adalah selain kolera, mata putih, dan penyakit berak berdarah teman-teman. Kolera itu bisa disebabkan oleh bakteri kolera teman-teman. Jadi itu penularannya melalui bakteri, sehingga untuk menanggulanginya kita harus sering-sering mengecek kondisi bebek teman-teman, apakah sudah ada gejala yang 4 saya sebutkan tadi. Kalau ada, segera pisahkan teman-teman, karena itu sangat berbahaya. Nah, untuk menanggulangi bakteri ini kita bisa melakukan penyemprotan disinfektan secara berkala teman-teman, selama 1 minggu sekali di sekitar kandang bebek, dan melakukan pemberian vaksin kalau dibutuhkan teman-teman. Kemudian yang kedua, penyakit mata putih. Nah, penyakit mata putih ini kita bisa lihat dari mata bebek-bebek kita teman-teman. Kalau bebek-bebek kita matanya mulai ada selaput berwarna putih, nah itu kita juga harus segera pisahkan teman-teman, biar tidak menular ke bebek-bebek yang lain. Sama juga dengan penyakit yang ketiga adalah berak berdarah. Itu tandanya kita bisa lihat pada dubur bebek. Kalau biasanya yang terkena berak berdarah ini kotorannya menempel teman-teman, menempel di dubur, tidak bersih duburnya teman-teman. Jadi kita juga lekas pisahkan biar bebeknya tidak menular ke bebek yang lain, agar panennya nanti bisa sukses teman-teman. Nah, itu untuk faktor penyakit teman-teman. Untuk yang kedua itu adalah faktor dari pakan teman-teman. Jadi penyebab bebek terkena penyakit lumpuh, selain penyakit juga ada faktor dari makanan teman-teman. Jadi agar bebek kita tetap sehat, panen tetap maksimal, itu kita juga harus memperhatikan nutrisi pakan, terutama untuk kandungan protein dan kalsiumnya teman-teman. Jadi antara protein, kalsium itu harus seimbang, karena kalau proteinnya terlalu tinggi, kalsiumnya terlalu rendah, itu nanti berimbas buruk kepada bebek teman-teman. Bebeknya pertumbuhannya maksimal, tetapi untuk tulangnya, karena kalsium itu adalah pembentuk tulang teman-teman, jadi nanti posisi bebeknya itu besar, tapi untuk tulangnya itu tidak kuat, karena bebek kita muda teman-teman. Kita 45 hari panen, jadi bebeknya tulangnya masih muda. Kalau kalsiumnya sedikit itu rentan patah teman-teman untuk tulangnya. Jadi kalsium itu sangat penting teman-teman. Jadi untuk pemberian pakan bebek, perhatikan jangan sampai kebutuhan kalsium bebek tidak tercukupi. Nah, itu sangat penting teman-teman. Jadi kalsium itu sangat baik. Kemudian nutrisi yang lain seperti vitamin, serat juga penting teman-teman. Serat itu untuk melancarkan pencernaan bebek teman-teman. Jadi nanti bebeknya akan sehat teman-teman. Kemudian yang tidak kalah penting lagi adalah bagaimana kita memberikan formula pakan yang membuat bebek kita sehat. Bahan yang tidak boleh kita lupakan adalah prebiotik teman-teman, karena penggunaan prebiotik itu sangat penting untuk kesehatan bebek. Nah, itu untuk prebiotik penggunaannya nanti kita akan bahas di video selanjutnya teman-teman. Jadi untuk yang selanjutnya adalah bagaimana cara mengobati bebek yang sudah terkena penyakit lumpuh teman-teman. Oke teman-teman, untuk bebek yang sudah terkena lumpuh, hal yang harus kita lakukan adalah yang pertama adalah memisahkan dari koloni yang ada teman-teman. Kita pilih bebek mana yang terkena gejala-gejala penyakit lumpuh,
kita ambil dan kita pisahkan, karena kalau tidak kita pisahkan nanti akan menular teman-teman. Yang kedua, bersihkan kandang bebek secara rutin, atau yang tadi ada bebek yang terkena lumpuh teman, seperti penyemprotan disinfektan, penyemprotan prebiotik di dekat di area kandang bebek yang terkena penyakit, dan membuang kotoran-kotoran yang ada di situ. Kemudian kita menggantinya menggunakan alas padi atau sekam, alas tanah maksudnya, menggunakan sekam yang baru teman-teman. Itu untuk menanggulangi menyebarnya virus atau bakteri yang menyebabkan bebek lumpuh teman-teman. Untuk yang kedua, yaitu dengan memberikan obat teman-teman, memberikan obat kepada bebek yang sudah terkena penyakit tersebut teman-teman. Kemudian yang ketiga itu kita melakukan apa ya namanya itu, melakukan penyusunan pakan ya teman-teman. Kita melakukan pengaturan ulang campuran pakan teman-teman, pengaturan ulang campuran pakan dari bebek yang tadinya mungkin kandungan kalsium dan proteinnya tidak tepat, kita ubah dengan menggunakan protein dan kalsium yang sesuai dengan kondisi bebek teman-teman. Jadi semakin kita teliti dengan pakan, semakin kita tahu kandungan pakan yang kita berikan ke bebek, maka panen kita akan semakin bagus teman-teman. Nah itu teman-teman ya. Jadi untuk penyakit bebek lumpuh ada beberapa trik yang harus kita lakukan seperti yang sudah saya jelaskan tadi teman-teman. Oke teman-teman, semoga video yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk teman-teman, dan untuk saya juga lebih bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe teman-teman. Share juga teman-teman ke teman-teman bebek yang lain agar semua peternak bebek di Indonesia menjadi petani yang sukses, panen maksimal, dan dapat melaksanakan atau dapat mencukupi kebutuhan hidup kita teman-teman. Jadi peternak bebek itu sebenarnya adalah peternak yang lumayan menjanjikan, seperti yang sudah saya jelaskan pada analisa pembiayaan bebek di video yang sebelumnya. Jadi mari kita sukses bersama teman-teman. Selebihnya mohon maaf untuk penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.